Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat dan jangan lupa bahagia. Karena kebahagiaan itu paling utama. Kalau benar-benar sakit, bahagia lebih baik. Oke, jadi pada pagi ini kita masuk pembelajaran PPKN tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kita berdoa dulu. Mungkin si Ilham bisa memimpin doa. Silakan Ilham. Mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Ya, bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertatap muka dalam proses pembelajaran PPKN, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, untuk itu Bapak mulai. Vero Salman Al-Faridi, nah, Vincent Lau, Ilham Muhammad Akbar, Nur Ilham Kodariansa, ya, Anissa Ramadhani, Ruth Isabella Arwan, Adra, namanya pendek ya, Adra. Jalan kan. Empanli, Tiara Septiana Sembiring, Arlina Yanti Dalu, Endi Mahmudi, dan Kevin Kagusman. Alhamdulillah kita hadir semua. Oke. Sekarang kita mulai dengan slide PowerPoint dulu. Kita tengok dulu bagaimana sebenarnya. Baca dulu. Yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, menerapkan model pembelajaran problem based learning dan menggunakan video. Kemudian slide PowerPoint atau PPT peserta didik mampu baca ya. Sistem hukum dan peradilan nasional Indonesia boleh juga. Kemudian waktu kita sebenarnya 2 kali 45 menit, tapi kalau keseluruhannya itu 4 kali 45 menit. Topiknya memahami sistem hukum dan peradilan nasional. Kompetensi inti menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi dasarnya, siswa memahami sistem hukum dan peradilan nasional. Kedua, siswa dapat menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan. 3, siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang keempat, siswa dapat menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kelima, siswa dapat menampilkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Ini kita konsepnya, yaitu sistem hukum dibagi jadi 3, ada sistem, kemudian ada hukum, ada tujuan hukum. Kemudian pendapat hukum menurut Mr. E.M. Mayer, menurut Utrecht SH, kemudian menurut S.M. Amin SH dan lain-lain. Kemudian dilanjut dengan tujuan hukum. Kemudian di samping sumber hukum ada sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin.
Kemudian sistem hukum peradilan nasional juga ada besar. Ya, coba ilham apa itu pengertian sistem itu kata KBBI itu. Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan. Profesor Mr. Meyer, hukum adalah semua. Anissa, silakan Anissa. Hukum adalah penyusunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan Oleh badan-badan resmi yang berwenang, itu kita pelajari kemarin. Tahu deh? Jadi bisa sifatnya regional, bisa sifatnya nanti internasional. Kemudian tingkatan-tingkatannya yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang 1945. Kemudian di bawahnya ada undang-undang, di bawah ini dengan soal nomor 3 Anda baca sendiri ya dan ditulis ya. Nanti ya terdiri berbagai macam. Enak. Ada kita bagi dengan berdasarkan wujudnya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, pribadi yang diatur, berdasarkan isi, dan berdasarkan tugas dan fungsinya. Berdasarkan wujudnya ada hukum, kemudian berdasarkan tempat berlakunya kemudian berdasarkan waktu berlakunya. Akan ditanyakan ya. Penggolongan hukum berdasarkan waktu terjadinya itu kan Pak, ada ius constitutum dan ius constituendum. Ya, Perbedaannya Pak ya antara perbedaannya. kedua waktu berlakunya hukum. Ya, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ya. Ya, silakan kami. Kalau case konstitusi itu yang berlaku sekarang. Ya, Kalau case konstituendum itu masih dicita-citakan dulu terus sampai. belum diterapkan atau mungkin juga masih hukumnya masih dalam angan-angan. Ini kan ada wujudnya Pak, wujudnya tidak tertulis. Wujudnya tidak tertulisnya gimana Pak? Iya, bagus. Jadi dari penggolongan hukum itu berdasarkan wujudnya, bentuklah kira-kira. Ya. Oke. Bisa ada yang jawab misalnya yang non dalam aturan yang disebut dengan aturan gereja. Enak. Contohnya kalau Katolik Roma misalnya di Roma, ketika itu pemimpinnya adalah Paus. Enak. Paus ini bisa memberikan semacam pesan-pesan kepada umat Nasrani yang ada atau umat Katolik yang ada di seluruh penjuru dunia. Karena dulu Kristen ini kan Katolik itu dikembangkan oleh negara-negara imperialis. Ya, yang sejarah ada 3G. Tidak? Itu benar kan? Kalau kasus pidana ada nggak tergugat? Penggugat dan tergugat? Tidak. Ada disebut tersangka, terdakwa, terakhir terpidana. Ya. Kalau dalam hukum perdata, penggugat dan tergugat. Ada yang keberatan, ya, dan ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa ya. Nih, ketua hukum perdata pokoknya. Sengketa tanah. Nah, warisan, ya. Masalah peradilan nasional tadi sistem hukum. Sekarang masuk ke peradilan nasional. Jadi hukum itu kasus hukum nanti muaranya ke peradilan.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA atau Mahkamah Agung. Nah, di bawahnya ada pengadilan tinggi, umum sipil, pengadilan tinggi militer, pengadilan tinggi tata usaha negara. Kemudian ada pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Kira-kira ada yang tanyakan? Cukup? Pekerjaan pokok ya, kita bagi 3 atau 4 atau 5 orang satu kelompok. Siap kan? Kemudian siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran kita di yang terakhir sebelum kita tutup? Ya, ini Mahmudi silakan. Sebulan dari pembelajaran hari ini. Ya, boleh. Apa yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran pertama hari ini yaitu yang pertama, hukum dibagi berdasarkan beberapa bagian, yaitu berdasarkan tempat berlakunya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu, dan juga berdasarkan tempatnya. Kemudian setelah itu hukum yang berlaku tadi semuanya mengarah pada peradilan. Peradilan itu ada peradilan negeri, peradilan militer, dan peradilan lain yang mengatur bagaimana nantinya hukum tersebut diberlakukan atau ditindak. Kemudian setelah itu hukum mengatur semua aspek kehidupan karena hukum tersebut tidak ada hukum tertulis yang diundang tidak ada hukum tidak tertulis yaitu hukum adat dan juga norma-norma yang berlaku yang harus kita ketahui walaupun tidak tertulis secara langsung. Kemudian dari semua itu sebagai warga masyarakat yang baik tentunya kita harus mengikuti, mentaati dan tidak melanggar apa yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku di negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menerapkan ketertiban dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Cukup jadi ngomong itu saja. Betul. Oke. Ya, kita simpulkan jadi hukum itu sebenarnya sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut seorang filsafat kata seorang filsuf. Ternyata keadilan itu walaupun langit akan runtuh. Begitu pentingnya. Kemudian tadi dibuka dengan doa, sekarang juga dengan doa. Bagi umat agama Muslim silakan berdoa menurut agama dan budayanya. Kemudian menurut agama Islam silakan kembali ke Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya.